Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agisti Hoiria dari PAI 5A, PAI 6A. Adanya P2 ini adalah salah satu syarat untuk mengumpulkan UAS dari filsafat pendidikan Islam. Untuk jawaban yang pertama, pandangan Islam terhadap modernitas juga terhadap konsep pendidikan Islam. Yang dimana di sini ada Quran surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Di mana modernitas itu merupakan sebuah perubahan sosial yang berkembang pada masyarakat. Dalam ayat di atas itu memberikan petunjuk kepada setiap manusia bahwa setiap manusia itu akan melalui suatu proses perubahan. Begitupun dengan keadaan yang senantiasa berubah. Oleh karenanya, modernitas menjadi suatu keharusan bagi umat Islam, yang dimana bukan hanya menerima modernisasi saja, akan tetapi ikut mengambil peran, bukan hanya sebatas kegunaan praktisnya saja, akan tetapi ikut mengambil peran bukan hanya sebatas kegunaan praktisnya, sebab Islam sendiri mengandung nilai-nilai kemodernan. Apa yang disebut dengan kemodernan, semua ini itu terkandung dalam ajaran Islam. Dan dampak dalam konsep pendidikan Islam pun, dampak dari modernitas dalam konsep pendidikan Islam pun tentu akan memberikan pengaruh besar dan mampu memberikan peluang besar juga. Jika konsep pendidikan dilakukan berdasarkan metode lawas, maka tidak sesuai dengan keadaan hari ini. Ajaran Islam akan tertinggal, akan tetapi dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa Islam merupakan ajaran yang sangat universal, seperti yang termaktub pada Quran surat Ar-Ra'd. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dalam ayat ini tidak dicantumkan agama manapun ya, atau kaum manapun, tapi di sini dicantumkan semua kaum, yang artinya semua manusia itu mendapatkan suatu kesempatan untuk merubah suatu keadaan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, di mana pandangan dari Imam Al-Ghazali terkait untuk pertanyaan kedua itu terkait calon pendidik itu harus mengetahui filsafat pendidikan Islam. Mengapa? Nah, untuk seorang pendidik mengetahui dan mempelajari filsafat pendidikan Islam sangatlah penting, apalagi bagi calon pendidik agama Islam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam akan mempengaruhi bagaimana cara mengajar dan mendidik peserta didiknya. Kemudian melalui filsafat pendidikan juga nantinya akan mempelajari filsafat pun bukan hanya sekadar menambah wawasan saja, akan tetapi membantunya juga dalam memahami siswa dan mengembangkan gaya belajar yang tepat. Seperti halnya ketika seorang pendidik itu mengajarkan ketauhidan, maka perlu adanya metode dan pendalaman yang sangat terampil untuk pendidik itu sendiri. Sebab berbicara tentang ketuhanan atau tentang akidah sangatlah kompleks gitu. Maka metode dan pengetahuan seorang guru pun harus bisa menyesuaikan dengan keadaan siswanya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga itu terkait ada 4 tujuan, yaitu arah yang hendak dituju melalui proses penyelenggaraan. Dasar-dasar dari kurikulum itu ada 4. Yang pertama itu adalah tujuan, yaitu arah yang hendak dituju melalui proses penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang kedua ada isi kurikulum, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh oleh murid di sekolah. Kemudian yang ketiga itu metode proses belajar mengajar, yaitu cara murid memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat itu mengenai evaluasi, di mana evaluasi
itu suatu cara untuk mengetahui bahwa murid itu mengetahui sasaran yang ingin dituju untuk agar dicapai. Kemudian pertanyaan yang keempat itu mengenai konsep filsafat pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali, di mana Imam Al-Ghazali di sini berpendapat bahwa pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan penyempurnaan iman baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali juga manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian yang kelima itu terkait perbedaan pemikiran Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Khaldun terkait filsafat pendidikan Islam, di mana pandangan Ibnu Khaldun itu berpandangan bahwa manusia tidak terlalu menekankan pada segi kepribadiannya sebagaimana yang selalu dibicarakan oleh filsuf. Ia lebih banyak melihat manusia dalam hubungannya dan interaksinya dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Sedangkan Imam Al-Ghazali itu berpendapat bahwa tujuan pendidikan tidak lain hanya mendekatkan diri pada Tuhan, bukan untuk mencari kedudukan, kemegahan, atau untuk menghasilkan uang. Nah, perbedaan terdapat pada konsep pendidikannya, yang mana Ibnu Khaldun itu berpandangan dengan pendidikan manusia tidak hanya mendekatkan kepada Tuhan saja, tetapi ia pun dapat meraih cita-citanya baik duniawi maupun ukhrawi. Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana seorang untuk meningkatkan keimanannya. Kemudian pertanyaan yang keenam, pendidikan yang dicita-citakan oleh konsep pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, di mana pendidikan yang dicita-citakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama yang intelek, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas. Begitupun dengan Hasyim Asy'ari berpendapat tentang pendidikan adalah mampu mencetak generasi yang akan menggantikan kedudukannya nanti, yaitu sebagai alim ulama yang memiliki keimanan dan ilmu yang luas. Kemudian yang ketujuh, sifat-sifat dari peserta didik. Yang pertama itu memiliki niat belajar dan hati yang bersih. Kemudian yang kedua memiliki kemauan yang kuat. Yang ketiga menghormati pendidiknya. Kemudian yang keempat memiliki kesungguhan dalam belajar. Yang keenam tamak dalam menuntut ilmu. Dan yang ketujuh memiliki keinginan dan motivasi yang tinggi. Mungkin itu jawaban UAS dari saya Agisti Hoiriyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.